CGP Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang Barat ingin melakukan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, di mana di sini berbagi peran, diantaranya ada supervisor, kemudian coach, dan saya sendiri sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik sekali. Saya Bu. Baik, Bu Yuli, sebelum Bu Yuli memulai kegiatan supervisi, di sini saya akan berperan sebagai observer atau supervisor yang akan mengamati kegiatan proses coaching yang nantinya akan Ibu Yuli lakukan dengan coach ya Bu Yuli ya. Baik, sebelum Ibu memulai percakapannya nanti, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait untuk penilaian dalam lembar observasi yang nanti akan saya amati ketika Bu Yuli melakukan kegiatan coaching. Di mana di sini nanti saya mengharapkan dalam percakapan nanti Bu Yuli bisa menerapkan prinsip-prinsip daripada kegiatan coaching ya, diantaranya memiliki prinsip kemitraan, kemudian proses aktif, dan nanti bisa juga memaksimalkan potensi yang Bu Yuli miliki. Kemudian selanjutnya tentunya Bu Yuli sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya Bu Yuli, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan jangan lupa saat melakukan coaching nanti, saya harapkan Bu Yuli bisa menerapkan alur tirta. Sudah dipahami? Iya, sudah. Mudah-mudahan nanti bisa Bu Yuli terapkan alur tirtanya. Sebelum Bu Yuli memulai kegiatan supervisi ini, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bu Yuli ya di sini ya. Baik, pertanyaan saya yang pertama di sini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Yuli kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Dari 4 kompetensi itu yang paling ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, lalu juga teknik mendengarkan dengan rasa gitu ya. Ketika kita fokus dan bisa mendengarkan dengan rasa, kita akan paham apa yang dirasakan oleh coaching, dan juga nanti kita bisa mengarahkan mereka untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi yang ingin Ibu terapkan nanti yaitu mendengarkan dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi yang Ibu Yuli pilih yang ingin diobservasi oleh saya nanti. Mungkin nanti Bu Rizka bisa fokusnya di bagian saya bisa menerapkan teknik mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Karena ketika kita melakukan teknik coaching, kadang itu kita tidak terasa, kita malah ikut alurnya mereka gitu. Jadi saya sangat perlu lagi nanti Bu Rizka boleh nanti mengamati saya di bagian teknik mendengarkan dengan rasa gitu. Jadi yang ingin Ibu Yuli saya amati yaitu mendengarkan dengan rasa. Iya. Jadi dengan mendengarkan dengan rasa kita bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh si coach kita tadi. Kemudian terakhir nih Bu Yuli, pertanyaan saya perihal indikator yang ingin dicapai ini apa nih? Ya, semoga nanti ketika saya melakukan teknik coaching, si coachingnya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dan saya juga bisa menerapkan kompetensi coaching bagian untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, lalu mendengarkan dengan rasa itu tadi. Baik Bu Yuli, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan lancar, sehingga tercapai apa yang ingin Bu Yuli kembangkan dan apa yang ingin Bu Yuli dapatkan daripada kegiatan coaching ini. Baik, silakan dilakukan kegiatan coachingnya Bu Yuli. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, selamat siang, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat siang juga. Nah, pertemuan kita nggak banyak Bu ya, mungkin 10 sampai 15 menit. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Iya Pak, saya banyak cerita ya Pak, terutama pas awal masuk ini ya Pak ya. Sepertinya karena mungkin dari liburan, dan ternyata hawa-hawa liburan ini masih ada Pak. Jadi dalam waktu seminggu ini ya yang terlihat
proses belajar mengajar untuk kedisiplinan guru itu mulai terlupakan begitu Pak. Jadi seperti yang harus menyambut siswa di depan gerbang, lalu datang sebelum 7.30 itu ternyata guru-guru masih lupa akan itu. Jadi yang ibu mau obrolkan sekarang tentang saya garis besari tentang kedisiplinan Iya, waktu lah gitu. iya. Guru-gurunya yang kurang disiplin gitu. Iya, kan. iya Pak. Waktu kita kan nggak banyak itu, 10 sampai 15 menit nanti. Apa yang mau ibu dapatkan dari obrolan kita nanti? Saya mau mendapatkan solusi ya Pak, Solusi. agar saya itu dan teman-teman itu bisa aktif kembali dengan sikap disiplinnya, lalu saya juga bisa mendapatkan solusi nanti di obrolan kita bagaimana nanti saya bisa menyampaikan kedisiplinan lagi, apa ya, mengingatkan waktu disiplin lagi kepada guru-guru di sekolah. Ya benar, berarti nanti biar bisa bagaimana mengingatkan guru. Iya, iya. Nah, sejauh ini apa yang ibu sudah lakukan dalam kedisiplinan waktu atau mengingatkan temannya atau bagaimana yang ibu sudah lakukan? Karena posisinya saya jadi sebagai guru yang paling muda ya di sekolah, dan itu guru-guru teman-teman saya itu adalah guru-guru senior yang saya sedikit segan untuk menegur mereka akan kedisiplinan waktu. Nah, saya sudah mencoba untuk berangkat ya Pak, berangkat sebelum 7.30 karena saya mengingat waktu piket, walaupun selesai dari liburan saya juga tetap mengingat waktu piket saya. Lalu saya sudah mulai juga ikut menyambut anak-anak yang ada di depan gerbang. Itu ya sebagai apa ya Pak, agar teman-teman yang lain itu, teman-teman guru itu bisa ikut gitu ke panti gitu, walaupun saya tidak mengingatkan gitu. Sebenarnya memang harus ingat kewajibannya sih Pak. Oh, jadi ibu sudah mencontohkan lagi ya. Iya, Nah, selama ini ibu kan sudah mencontohkan, terus yang respon dari guru itu bagaimana? Dari yang saya lihat ya Pak ya, responnya beberapa guru yang memang datang saja, mungkin sebenarnya apa ya, lupa kalau itu jadwal piketnya. Dia juga tidak sepertinya juga merasa karena ini masih dalam seminggu ya, tahap seminggu awal mengajar itu belum aktif sekali bagaimana mengajar, ya sudah, mungkin mau menerapkan itu minggu depan atau kapan gitu. Tapi kan ini karena sudah mulai gitu Pak, harusnya kita sudah mulai lagi jadwalnya seperti biasa. Berarti masih ada guru-guru yang kurang lah ibu ya. Iya. Dari solusi ibu tadi, kira-kira ada nggak bu bayangan maksudnya ke depannya saya ini mau melakukan ini nih untuk biar guru-guru itu menjadi lebih apa namanya disiplin lagi nih, saya ingin melakukan ini, kira-kira ada nggak bu rencana ibu untuk melakukan sesuatu gitu atau apa gitu? Ya. Rencana saya ya Pak ya, karena juga saya ingin menegur langsung kan bingung ya Pak, karena itu termasuk senior juga di sekolah gitu. Mungkin saya harus berikan lagi jadwal-jadwal baru, atau nanti saya bahas kembali di rapat sekolah ketika kepala sekolah mengajak rapat nanti Pak. Berarti dengan memberikan apa namanya jadwal yang baru ya Bu ya, terus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah, selama ini sudah pernah koordinasi dengan kepala sekolah atau belum? Sudah sih Pak, sudah dilaksanakan koordinasi agar kepala sekolah itu bisa mengingatkan teman-teman. Kemarin itu sempat terpotong karena sebenarnya kita mau rapat ke sekolah, tapi sudah terpotong gara-gara kita ada MPLS. Ya, jadi sedikit tertunda dulu itu rapatnya. Terus itu tertunda, terus respon dari kepala sekolah bagaimana? Apakah mendukung atau bagaimana? Respon kepala sekolah sangat baik ya Pak, karena ini kan termasuk mendisiplinkan lagi waktu-waktu belajar, karena kita sudah lama libur, tapi kita masih lupa nih tanggung jawab. Jadi ya respon kepala sekolah sangat baik, dan itu juga akan dibahas ketika rapat sekolah nanti Pak, rencananya gitu. Nanti ada tindak lanjut nanti waktu di rapat sekolah gitu. Iya. Terus ini posisi ibu kalau misalnya dalam masalah ini nih, posisi kalau dilevelkan dari 1 sampai 10, ibu ini ada di posisi level berapa? Saya mungkin ada di level 6 ya Pak ya. Oh, nah ibu berarti di level 6. Nah, kalau ibu bilang di level 6, idealnya ini ibu ini harusnya di level berapa nih kira-kira?
Idealnya supaya kita sebagai guru kan harus paham dengan tanggung jawab dan ingat dengan waktu disiplin kita itu bisa apa ya, memberikan contoh kepada murid-murid kita gitu. Jadi harusnya ya ada di level 8 ya harusnya. dengan Di dekat level depan ya, 8. dengan apa yang itu sudah lakukan tadi ya. Nah ini waktu kita banyak sih Bu ya, sudah mau selesai. Satu satu kalimat lah Bu, atau dua kalimat atau tiga kalimat tentang yang Ibu dapatkan dari percakapan ini. Saya tadi sudah membantu oleh Pak Ajar diarahkan untuk mendapatkan solusi agar saya itu bisa mengajak teman-teman untuk lagi disiplin waktu di sekolah, lalu mengingat lagi tanggung jawab teman-teman. Ya saya bisa melaksanakan ini tapi di depan Quran bersama dengan dewan dan kepala sekolah. Oh, berarti progresnya ini nanti minggu depan mau melaksanakan ini semua yang akan direncanakan tadi ya. Nah, itu saja Bu. Mungkin karena waktu kita sedikit ya Bu ya. Nanti kapan-kapan kita bertemu lagi, di mana saya ingin ngobrol-ngobrol lagi dengan progres yang Ibu berikan gitu. Terus kira-kira nanti kita bisa bertemu lagi kapan? Kira-kira ya mungkin karena itu rapat dilaksanakan di hari Selasa ya Pak. Mungkin bisa nanti selesai di rapat itu nanti bisa diterapkan atau tidak. Mungkin saya mau ketemu Pak Wajib itu di hari Senin. Oh, dari Senin. Jadi lepas hari Senin ini kita bertemu di Selasa nanti. Hari Senin. Hari Senin ya. Berarti mudah-mudahan nanti saya mau mendengar cerita Ibu, cerita baik dari Ibu hari Senin tadi ya. Mudah-mudahan progresnya menjadi baik, Ibu ada peningkatan lagi. Itu saja coaching hari ini. Terima kasih sudah melakukan coaching. Ya, Pak sudah ikut memikirkan solusi Ya. saya juga Pak. Ya Bu, ya segitu saya Eri coaching ini, saya Eri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Yuli. Jadi setelah tadi saya mengamati dari kegiatan coaching yang dilakukan barusan tadi ya, di sini saya sudah mempunyai beberapa catatan ya Bu Yuli untuk kegiatan coaching tadi. Namun sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan dulu pada Bu Yuli terkait apa yang dirasakan ketika melakukan coaching. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang menjadi indikator dari tercapaian kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah ya Bu Rizka, tadi saya sudah mulai menggunakan prinsip kemitraan bersama dengan coachnya, lalu saya juga sudah menerapkan kompetensi pertanyaan, sudah mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus lalu juga saya sudah mulai bisa mendengarkan permasalahan coachnya dengan teknik mendengarkan yang tadi. Baik, apa yang Bu Yuli barusan sampaikan itu kebetulan sama ya dengan apa yang ada di dalam catatan saya. Dalam kegiatan coaching tadi Bu Yuli memang sudah sesuai ya, sudah melakukan prinsip yaitu kemitraan setara. Jadi antara Bu Yuli sebagai coach dengan coachingnya tadi sudah Bu Yuli lakukan setara, sama artinya di situ. Kemudian Bu Yuli juga sudah sesuai dengan kompetensi yang Ibu rencanakan di awal ya, sudah muncul yaitu mendengarkan dengan rasa dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang paling penting yang saya amati tadi, kegiatan coaching yang Bu Yuli lakukan yaitu sudah melakukan percakapan yang sesuai dengan Al-Qur'an. Dan di sini ada pertanyaan terakhir satu aja nih Bu Yuli, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yuli kembangkan untuk kedepannya nanti? Mungkin selanjutnya saya kedepannya harus belajar tentang mendengarkan secara aktif ya Bu ya kepada permasalahan atau percakapan di antara bersama dengan coach tadi. Karena sepertinya juga saya mendengarkan aktif ini sebenarnya saya juga kurang fokus. Ternyata coachnya juga tadi ada sedikit permasalahan yang membuat dia kurang nyaman. Mungkin saya bisa menekan teknik stop sebenarnya Bu ya sebelum mulai coaching tadi agar coachnya itu bisa terlihat nyaman saat ngobrol bersama dengan saya. Betul ya, jadi sebenarnya kita tadi bisa menerapkan teknik stop ya supaya dia lebih relax lagi ya. Iya. Baik, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan lancar. Semoga proses ini bisa menjadi bekal nanti Bu Yuli ke depan
kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, artinya Bu Yuli terus mengembangkan kemampuan Ibu sebagai coach. Terima kasih Bu Yuli. Ya, terima kasih juga Bu Rizka. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Bu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu kabarnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ngobrol dengan saya. Iya, Kita mungkin ngobrol ke alamnya Pak Fajar. Mungkin ada yang Pak Fajar belum ceritakan sama saya. Ya mungkin ini Bu, permasalahan saya di kelas di mana saya itu mendapatkan kelas yang susah diatur Bu, rame, terus gampang siswanya itu gampang tidak fokus gitu. Jadi sering ngobrol sendiri sehingga nanti takutnya nanti nilainya itu menjadi berpengaruh. Pengaruh terhadap nilai ya. Jadi karena siswanya tidak fokus, kemudian rame dan lain sebagainya, otomatis Pak Fajar mengkhawatirkan untuk ke nilai mereka juga pastinya tidak akan maksimal gitu ya Pak Fajar. Mungkin dari pertemuan hari ini apa yang bisa Pak Fajar dapatkan selama Mungkin yang saya dapatkan bagaimana sih cara atau solusi atau jalan keluarnya, bagaimana sih mengolah kelas agar kelas itu kondusif, anak-anak itu menjadi fokus. kita supaya Pak Fajar ini mencari solusi ya supaya mendapatkan kelasnya yang kondusif, kemudian siswa itu bisa fokus. Kemudian siswa yang tidak fokus itu dari jumlah rata-rata keseluruhan siswa Pak Fajar itu hampir semua atau beberapa siswa? Kalau dari perhitungan persentase sih dari 20 anak itu 50%, jadi sekitar 10 anak lah gitu. Jadi yang tidak fokus seperti itu. Lumayan ya Pak Fajar ya. Jadi berarti ini benar-benar mengganggu Iya. kegiatan pembelajarannya dari kegiatan ini. Mungkin Pak Fajar bisa melakukan solusi apa nih menurut Pak Fajar yang kira-kira bisa mengembalikan fokus anak-anak kemudian kelasnya bisa kondusif? Ya kadang-kadang saya melakukan sinyal gitu ya, misalnya yang sinyal seperti yang dengar bapak satu kali, nah seperti itu. Terus kadang-kadang saya juga menegur gitu, ayo jangan ribut. Terus saya juga kadang-kadang gunakan metode-metode yang kira-kira anak-anak itu lebih fokus seperti video, terus menampilkan contoh-contoh konkret gitu seperti itu. Jadi melakukan sinyal membalikan fokus ke Oh, tempat iya. satu Iya, ya misalnya iya. seperti itu ya, kemudian menampilkan video-video ya, jadi supaya mereka itu ada yang menarik ya dan tertarik kembali. Kemudian kira-kira Pak Fajar ingin menerapkannya ini mulai dari mana? Mungkin kalau misalnya ditanya kapan menerapkan, mungkin minggu depan mungkin Bu, karena lebih efektif. Minggu depan kan sudah pelajaran efektif, mungkin minggu depan kita sudah lakukan itu semua. Iya, betul. Jadi mulai minggu depan ya Pak Fajar ya sudah efektif pembelajarannya. Kira-kira Pak Fajar ini dua kelas atau dua? Kebetulan saya di kelas. Dua kelas ya, jadi hampir memang banyak waktunya Oh, itu berjumpa dengan siswa itu tadi. Dalam waktu dekat kapan ini bisa di Mungkin lusa hari Senin besok ini ya, lebih tepatnya ya, jadi walaupun dekat semuanya, tapi lebih tepatnya di hari Senin. Dengan penampilan dari video kan tadi yang Bapak sampaikan video misalnya, atau kemudian membuat sinyal tadi. Tapi yang paling memungkinkan nih yang lebih dahulu Pak Fajar melakukan duluan. mungkin saya akan melakukan ini Bu. Kebetulan materi saya kemarin kan IPA tentang bunga gitu ya. Mungkin saya akan menampilkan mengajak anak-anak untuk berdiri ke lingkungan sekitar agar mereka juga bisa bebas di luar, mengutarakan geraknya mereka biar lebih fokus lagi gitu. Jadi anak-anak biar saya ajak keluar mungkin seperti itu. Gitu ya, jadi diajak keluar gitu dengan materi bunga ini tadi. Baik Pak Fajar, mungkin kita masih bisa bertemu lagi dalam beberapa waktu dekat ini Pak Fajar, supaya saya bisa tahu nih hasil dari perkembangan yang Pak Fajar lakukan. Kira-kira kapan nih? Mungkin setelah Senin besok minggu depannya mungkin. Supaya progresnya
coba lagi. Jadi Iya, kalau betul. seminggu mudah-mudahan sudah aja gitu ya kembalian lagi fokus siswanya. Baik Pak Fajar, terima kasih karena waktu saya juga nggak lama nih. Saya tunggu progresnya minggu depan. Mudah-mudahan apa yang Pak Fajar harapkan hari ini, kemudian yang tidak Pak Fajar tawarkan solusinya bisa tercapai, dan saya nantikan hasilnya pada minggu depan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik sekali Bu Yuli pada siang hari ini. Hari ini kita kan sesuai kesepakatan kita yang kemarin mau melakukan coaching, sebenarnya Bu Rizka juga sebenarnya ada hal berat yang ingin disampaikan ya Bu ya. Iya, kira-kira bulan hari ini kita mau bahas apa sih Bu? Saya ini sering menemukan kesulitan kalau di kelas itu siswa itu sulit sekali diajak untuk fokus belajar. Suka main-main, gaya temannya. Apa hanya satu atau dua anak atau memang dalam satu kelas itu fokus belajar anak itu lebih dari 10 anak yang tidak fokus belajar? Kalau dikatakan 10 anak itu belum sampai 10, tapi cukup mengganggu antara 6 sampai 7 anak. Sebenarnya dalam pembelajaran ya, dalam proses pembelajarannya anak-anak itu biasanya di kelas tuh apa hal yang mereka lakukan sehingga tidak fokus, atau mereka bermain atau apa gimana? Kalau yang saya amati itu mereka lebih suka menjahili temannya. Ketika ada teman yang berusaha fokus belajar dijahili. Kemudian mereka suka main, kemudian sering izin. Nah itu otomatis teman-temannya yang fokus belajar juga terganggu. Kalau menurut Bu Rizka sendiri, kira-kira harusnya anak-anak itu bagaimana untuk belajar? Kalau menurut saya idealnya ya Bu Yuli, anak-anak itu menurut saya fokus gitu ketika kita mengajar, apalagi saya kan mata pelajaran IPA. Kadang-kadang kan sering menampilkan video pembelajaran, kemudian menampilkan sistem-sistem yang terjadi dalam tubuh manusia misalnya. Kalau menurut saya idealnya mereka fokus memperhatikan, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baik ya. Itu untuk beberapa memang posisinya memang sebagai murid itu di dalam kelas itu harus fokus belajar ya Bu ya. Itu juga tadi yang sudah Bu Rizka sampaikan. Kalau seorang murid itu memang posisi fokusnya harus paham dulu. Iya. Oke. Tapi menurut Bu Rizka sendiri nih, bagaimana agar anak-anak ini bisa fokus sendiri, itu menurut Bu Rizka itu bagaimana memancing anak fokus, atau Bu Rizka sendiri sering ayo anak-anak, atau dibuat seperti apa dan mereka bisa fokus kembali? Jadi menurut saya sesekali mereka itu harusnya diajak sedikit gitu. Kemudian dipancing dengan adanya video-video pembelajaran yang menarik seperti itu. Sepertinya lebih ke media sih ya, soalnya Tapi memang mereka ketika Bu Rizka melakukan pembelajaran di dalam kelas, berarti memang harus ada media ya. Media apa nih kira-kira yang Bu Rizka bisa buat atau bisa sediakan ketika anak-anak itu belajar agar mereka itu fokus? Kira-kira media apa sih? seperti media internet misalnya dengan video-video pembelajaran, atau mungkin mereka saya buat apa namanya kayak media pembelajaran yang nyata. Kalau dalam pembelajaran itu misalnya menggambar daun atau mengamati apa namanya lingkungan sekitar. Oke, berarti memang harus ada media ya yang dipakai di dalam kelas. Nah, kira-kira Bu Rizka ini mengajar IPA dalam seminggu itu berapa kali ketemu dengan anak-anak, khususnya anak-anak yang di dalam kelas ini ya, itu sudah pertanyaan Bu. Itu ada di kelas 2. Kelas 8 di 8A atau 8B? Karena kami lingkupnya kecil, kelasnya hanya satu satu rombel. Oke, berarti itu kelas 8 ya. Iya. Kira-kira dalam satu minggu ini Bu Rizka bertemu dengan anak-anak kelas 8 ini, siswa kelas 8 ini berapa kali? Dalam satu minggu itu ada 2 kali diajak mata pelajaran, kemudian ada di hari Selasa. Berarti satu minggu 2 kali ya. Tadi kan berdasarkan dengan Bu Rizka tadi agar fokus anak-anak itu kembali, Bu Rizka mau menyediakan media pembelajaran interaktif yang dimana bisa memancing anak-anak itu fokus. Nah, kira-kira dalam waktu 2 hari dalam minggu ini, kira-kira kapan nih Bu Rizka mau
menerapkan media tersebut atau membawa medianya menyediakannya di dalam kelas. Mungkin di hari Selasa nanti ya Bu Yuli ya, akan saya mulai terapkan itu supaya menarik daripada fokus anak-anak. Oke, berarti memang harus menyediakan medianya di hari Selasa. Selasa berarti kapan itu? Minggu depan Pak atau Minggu depan dalam waktu dekat. minggu depan? Katanya sepertinya ya pembelajarannya sudah mulai aktif Iya. di minggu depan. Oke. Saya harap ya Bu Rizka tadi sudah menceritakan sedikit kesan terkait pembelajaran. Lalu Bu Rizka juga sudah punya titik fokusnya kepada anak-anak. Berarti tadi Bu Rizka mau menyediakan media pembelajaran interaktif ya di dalam kelas. Bu Rizka itu mulai di hari Selasa minggu depan. Berhubung Bu Rizka sudah mau menyiapkan itu, apakah Bu Rizka tahu mau menyediakan media atau nanti mau membuat medianya bersama siapa kira-kira yang bisa Bu Rizka ajak bersama-sama? Iya. Saya pikir supaya lebih menarik perhatian mereka, saya akan mengajak anak akan bersama-sama membuat medianya. Saya juga bisa tahu mereka sekarang seperti apa nih. Sebenarnya menariknya yang apa. Oke, berarti Bu Rizka akan ya, menggunakan Bu Rizka sudah mau menyiapkan medianya, terutama bersama dengan anak-anak sendiri. Dan saya harap Bu Rizka bisa menerapkan medianya dengan baik dan anak-anak juga bisa fokus lagi belajarnya. Tapi sebelum Bu Rizka ini kita selesai dari proses ngobrol kita ini, minggu depan atau di hari Minggu selanjutnya saya mau mendapatkan cerita selanjutnya ya dari Bu Rizka terkait media. Sebenarnya juga saya mau menerapkan mediasi Bu karena di dalam kelas juga sepertinya anak-anak ya terutama fokus itu memang penting ya. Jadi saya sepertinya harus sedikit juga menerapkan media. Kira-kira minggu depan kita bisa bertemu kapan ya Bu tadi? Insya Allah nanti kita bisa bertukar cerita mungkin di hari Jumat ya Bu Yuli ya. Kalau waktunya pendek kita setelah pulang sekolah kita bisa ketemu lagi dan saya akan ceritakan mudah-mudahan setelah saya menerapkan media itu sudah ada hasilnya dan yang akan saya ceritakan kepada Bu Yuli. Oke, berarti kita ketemunya di hari Jumat ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu Rizka. Nanti kita ketemu lagi di Iya. Bu Rizkanya ini banget loh, lengkap banget ya. Bu Rizka. Iya Bu. Ya Bu. Biasa dong. Iya. Kita belum. Belum. Videonya oke. Udah habis nih. Siapa lagi? Demikian video dari kami, semoga dapat bermanfaat. Salam Guru Penggerak.